Oke guys, lanjut ini hari berikutnya. Jadi kemarin kita udah benerin beberapa tulangan yang kropos ya kan, udah kita las. Dan kemarin juga udah kita dempul, terus kita cat. Nah sekarang permukaan tulangan sini ini udah cakep nih, ya kan? Ini yang di sini asalnya banyak kropos. Nah ini sekarang udah oke. Udah kita kemarin udah kita las-lasin ya kan. Ini udah kita rapin juga pakai dempul. Jadi untuk seluruh permukaan tulangan untuk dudukan kaca ini udah oke semua guys. Gitu. Nah ini untuk dempul yang belepetan ini belum kita rapin. Jadi untuk dempul bagian sini luar, jadi nanti kita selesaikannya ketika ngecat full body, karena kan mobil ini mau dicat full ya kan. Jadi yang kita utamain sekarang untuk tulang-tulangan kaca ini guys. Gimana caranya sebelum kita pasang kaca, bagian sini rata dan udah rapih lah gitu. Oke. Nih. Jadi sekarang udah pede nih. Kalau kita kasih pasang kaca ya kan, ini udah nggak takut lagi untuk bocor ya kan. Ini juga pasti bakal sedikit lebih tahan karat ya kan, karena ini udah full cakep tuh. Oke. Jadi sekarang langsung aja kita pasang balik kacanya ya kan. Terus untuk sealernya kita pakai sealer khusus untuk windshield gitu guys. Oke. Nah ini sebelum kita pasang, tadi kita cek dulu, ternyata di sebelah sini ada bekas penyokan nih. Jadi sepertinya alasan kenapa kaca mobil ini pernah diganti karena memang kebentur sesuatu gitu kan, truk dari atas ke sini. Ini kan penyok nih. Nah paling ini nanti kita rapin dulu. Oke. Oke guys, ini pasang kaca depan udah selesai ya kan. Nih kita nunggu 3 jam dulu. Jadi sealernya mengeras dalam 3 jam guys gitu. Oke. Nah ini untuk pemasangan karetnya kita pasang seperti semula ya kan. Cuman ini karet udah terbentuk karena pemasangan sebelumnya. Jadi beberapa bagian ada yang balik lagi guys, kayak ini nih. Tuh. Nah cuma sekarang udah oke lah ya. Nih. Bagian sana ada yang melendung nih guys. Nih. Ini karena kepres di pemasangan sebelumnya. Terus ini jadi nih mengkung kayak begini. Cuman ini nggak masalah karena sealer di bagian dalamnya sudah padat dan juga sudah nempel full guys. Oke, ini kita cek dulu ya untuk bagian sealer-sealeran di dalamnya. Ini oh gila asli, ngeluarin sealernya keras banget. Jadi mungkin nanti untuk project di Altis kita beli alatnya dulu. Kita beli clocking yang cordless supaya nanti ngeluarin sealernya enteng guys. Ini asli berat banget tuh, sudah terisi semua. Di bagian atas juga sama, celah-celahnya udah terisi semua. Ya kan? Pokoknya untuk bagian-bagian sini celahnya udah keisi semua guys gitu. Oke. Nah ini yang melengkung ini keras banget guys. Ini tadi udah kita coba ketok, cuma naik sedikit dan ya space untuk getoknya udah habis. Jadi sebelah sini kita kasih sealer agak banyak aja. Nih. Jadi tetap
ketahan sama sealer guys, untuk di sekeliling ujung-ujungnya yang nempel di tulangan ini nih, tulangan dudukan kaca. Oke. Jadi pemasangan kaca udah kelar. Jadi mungkin nanti setelah 3 jam si sealernya akan mengering, dan mungkin besok bakal kita coba tes kebocoran. Oke. Dan mungkin besok setelah kering total, ini bakal kita tes kebocoran, ya kan, masih ada bocor apa enggak. Oke. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi pasang klakson baru, ya kan. Jadi ini kan klaksonnya jelek ya, kan kayak klakson roti. Nah ini kita pasang klakson baru, kita pakai Denso klakson keong. Ini klaksonnya udah terpasang, masalah don. Sekarang kita coba tes bunyi klaksonnya. Jadi bunyi klaksonnya sekarang gagah, ya kan, tegas gitu guys. Oke. Jadi klakson udah kelar. Jadi klakson sudah selesai. Sekarang kita lanjut mau ganti dulu soket-soket yang hancur. Nih, yang pertama mau kita ganti soket sensor map. Ini soketnya udah hancur, Don. Tuh. Ini kita ganti baru. Terus ini ada soket sensor VTI. Ini udah di sealer. Ini bakal kita ganti baru juga. Sama soket yang ke alternator guys. Nih. Ini soket ini udah hancur tuh. Nah, ya kan? Jadi sekarang langsung aja kita ganti-ganti dulu untuk soket-soket yang pada hancur ini nih. Jadi soket hancur seperti ini tuh dia bukan karena barangnya jelek, ya kan? Jadi soket hancur ini tuh karena kemakan usia guys gitu. Jadi ini kan soket-soket ini terbuatnya dari plastik nih. Nah plastik kalau lama-lama keungkep panas hawa mesin, otomatis dia jadi mengeras, ya kan. Jadi ketika kita cabut itu rata-rata dia udah rapuh sendiri gitu guys. Makanya ini bakal kita ganti untuk soket-soket yang rusaknya aja gitu. Oke guys, ini soket sudah selesai kita ganti baru. Ini baru, ini baru, ini juga baru nih. Ini buat ke sensor VSP nih. Yang di bawah tadi juga udah baru nih. Oke. Nah sekarang ini kita mau lanjut ganti dulu selang radiator. Nih. Ini selang radiator, ini kita nggak tahu pakai selang apa. Yang jelas ini bukan selang untuk bagian atas ya guys. Nih, ini saya curiga pakai selang yang bentuknya kayak di bawah sini. Nih. Yang huruf S kayak begini dipaksa masuk ke sini, soalnya ini lekukannya nggak enak tuh. Ya kan? Ini juga udah dikawat. Ini dipotong depannya. Coba dong. Jadi ini untuk selang radiatornya kita ganti selang radiator baru. Original, ya kan? Tuh, biar cakep sekalian. Nih, kalau peruntukannya kan bentuknya juga enak tuh, nggak ada tekukan-tekukan yang dipaksa gitu kan. Jadi ini langsung aja kita ganti baru. Oke guys, lanjut. Sekarang kita mau ganti dulu ini nih, sensor backup switch. Nah jadi ceritanya kemarin sebelum kita turunin bak kopling, di sini ada satu soket yang nggak nyolok guys. Nah soket ini nih, dia ngelupas begitu aja ke belakang, posisinya begini. Nah saya kira ini tuh soket ke sensor O2. Nah ternyata di soket sensor O2 sih dia sudah ada apa namanya, udah ada colokannya, udah ada soketnya. Nah kemarin setelah bak kopling kita pasang, ternyata ketemu nih, dia ternyata soket sensor backup nih. Ini ya patah ternyata, kondisinya udah begini nih. Nah, ini ketika kita pasang balik si soketnya ke sini,
ya kan? Kita coba mundur. Lampunya hidup semua normal, cuman di sini ada kabel ngebul kebakar. Nah, dari sini pokoknya ada kebul ngebakar. Makanya ini dashboard kita buka dulu. Kemarin kita cek, ternyata ketemulah di sensor ini guys. Dia konslet dalamnya. Ini kita nggak tahu ya kondisinya kayak begini awalnya. Nah, kemarin ini udah kita infoin sama yang punya mobil. Nah, ini kita ganti baru, ya kan? Ini tinggal kita colok aja. Mudah-mudahan sih udah pasti sembuh karena memang penyakitnya dari sini, oke? Jadi ini sensor backup switchnya langsung aja kita pasang. Oke guys, ini kita udah selesai pasang sensor switch backup. Terus ini box filter udara juga udah naik. Ini sekarang kita mau pasang tabung kanister baru. Ini yang lama nih, yang patah. Nah, ini yang baru. Oke. Oke, langsung aja kita pasang dulu untuk tabung kanister yang barunya.